Matius sang pemungut cukai. Ada apa dengan Matius? Sampai-sampai orang Farisi begitu tidak menyukainya dan bahkan berusaha untuk menyingkirkan Yesus dari Matius. Pemungut cukai adalah salah satu profesi di mana ketika bangsa Romawi menjajah wilayah orang-orang Yahudi, mereka mempekerjakan orang-orang lokal untuk memungut pajak dari warga lokal. Berbicara tentang pajak, beberapa hari lalu Romo baru pertama kali untuk membayar pajak kendaraan setelah 3 tahun lamanya menggunakan. Dari daftar pajak yang telah dibayar, Romo memperhatikan ada kenaikan. Di mana tahun pertama itu pajaknya 100 lebih, tahun kedua 200 lebih, yang terbaru 300 lebih. Awalnya merasa jengkel, kok kendaraan-kendaraan pribadi tetapi pajaknya dari waktu ke waktu naik. Ini maksudnya apa ini? Ada rasa kecewa, jengkel. Tapi kemudian Romo mengingat kembali perjalanan dari sini ke Sila, kita bisa lihat ada upaya perbaikan jalan. Ya, pajak yang kita bayarkan itu digunakan juga oleh pemerintah untuk perbaikan fisik, pembangunan fisik. Jadi kalau kita diajak untuk membayar pajak, berjuanglah untuk setia membayarnya, karena itu pun untuk kebaikan kita bersama. Nah, kenapa Matius sang pemungut pajak ini dibenci oleh orang-orang Farisi? Karena pemungut cukai atau penarik pajak pada waktu itu, apa yang mereka kumpulkan bukan untuk memajukan daerah, tetapi untuk memajukan orang-orang Romawi. Namanya juga sebagai wilayah jajahan, maka mereka akan diperas untuk bisa memberikan kehidupan yang lebih enak di tempat di mana orang menjajah. Jadi orang-orang Yahudi sangat membenci profesi atau orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai. Selain itu, apa yang mereka kumpulkan bukan untuk mengembangkan daerah tetapi untuk memperkaya diri sendiri. Ya, tadi sudah pajak itu dipakai untuk meningkatkan taraf hidup orang-orang yang menjajah, lalu yang kedua juga dipakai untuk memperkaya para pekerjanya. Jadi ada dua hal yang membuat orang-orang Farisi itu jengkel. Sehingga pemungut cukai oleh orang-orang Farisi dikategorikan sebagai profesi orang-orang berdosa. Kenapa? Karena ia atau mereka tega untuk semakin mempersulit kehidupan sesama warga daerahnya. Sudah pengumpulan pajak itu digunakan untuk para penjajah, untuk memperkaya diri dan membuat orang lain sulit. Karena pajak itu harus dibayar mampu atau tidak mampu. Jadi kalau orang yang mampu mungkin memberi kelebihan dari apa yang ia miliki. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak mampu? Maka apapun yang ia miliki akan diambil. Entah itu tanahnya, keluarganya, atau bahkan dirinya yang akan digunakan sebagai budak pekerja. Inilah yang membuat sekali lagi orang-orang Farisi tidak menyukai Matius. Lantas mengapa Yesus justru menghampiri dan makan bersama Matius serta kawan-kawannya yang dikategorikan oleh orang-orang Farisi sebagai para pendosa? Apakah Yesus buta sosial? Apakah Yesus tidak tahu bahwa Matius itu
oleh banyak orang Yahudi dipandang sebagai seorang yang tidak layak untuk dikasihi. Inilah titik balik di mana Yesus memberikan pengajaran yang sungguh luar biasa bagi kita para pengikutnya. Yesus mengatakan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau orang-orang Yahudi memandang orang-orang berdosa itu sebagai seorang yang sakit, atau sebaliknya juga orang-orang yang sakit itu dipandang sebagai seorang yang berdosa, maka orang yang sakit itu memerlukan apa? Kala itu belum ada dokter yang canggih seperti sekarang. Yang diandalkan adalah tabib atau orang yang mampu memberikan obat-obatan. Jika Yesus mengatakan hanya orang sakit yang memerlukan tabib, maka jelas orang-orang yang dipandang sebagai orang berdosa, mereka itulah yang mesti dipeluk oleh Yesus, dirangkul oleh Yesus, agar mereka bertobat dan menggunakan dirinya sebagaimana Allah kehendaki bagi penciptaan. Jadi Yesus datang bukan untuk menghakimi mereka yang berdosa, tetapi justru untuk mengundang mereka untuk bertobat. Dari Yesus juga memberikan pesan kepada kita semua, termasuk frater kita yang terkasih. Walaupun frater tidak ikut berarak, tapi dia ikut menyimak di ruang live streaming. Yesus memberikan pesan yang luar biasa bahwa ketika kita menjadi gembala, akan ada begitu banyak mata yang sangat lihai mengawasi. Jadi tidak perlu CCTV dipasang di mana-mana, mata orang di satu paroki itu lebih jeli. Ketika membangun relasi, kemudian pelayanan yang seolah-olah hanya melayani pihak-pihak tertentu, waduh itu cepat sekali umat bilang, ini Romo ini maunya hanya melayani si A, si B, orang-orang dengan golongan A, si B, C, dan lain sebagainya. Maka teladan Yesus pada Injil hari ini memberikan contoh yang baik bagi kita semua, teristimewa frater dan kami para gembala umat, bahwa untuk menggembalakan umat tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih, harus sama rata. Terutama untuk mereka yang rasa-rasanya perlahan mulai menyingkir dari gereja, mulai menjauh dari gereja. Seorang umat pernah sharing, maaf ya khotbahnya agak panjang ya. Seorang umat sharing, Romo, saya tuh ingin hidup rohani saya semakin bertumbuh. Saya masuk dalam komunitas yang ada di dalam gereja. Tetapi kemudian bukannya kerohanian saya bertumbuh, justru saya menemukan dan menerima luka-luka batin yang baru. Saya bingung ya, kenapa? Karena ketika memasuki komunitas itu, orang-orangnya toksik Romo. Mereka suka omong kejelekan orang lain. Oh ya, terus yang lain. Mereka juga egois Romo, maunya menang sendiri. Lalu apa lagi? Mereka juga mau mencari keuntungan dari bisnis di gereja. Lalu harapannya bagaimana? Ya komunitas dalam gereja itu kan seharusnya suci Romo. Tidak boleh buat yang seperti itu. Ya idealnya seperti itu saya katakan. Lalu kemudian saya bilang, itulah wajah gereja yang masih bersiarah di dunia, yang masih bergelut dan berjuang untuk mengalahkan tarikan atau godaan-godaan setan yang mengajak kita jatuh ke dalam dosa. Jangan pernah kita membayangkan komunitas-komunitas dalam gereja sebagai komunitas yang sempurna, yang jauh dari dosa, karena engkau akan kecewa dan sakit hati. Justru dari komunitas-komunitas seperti itulah engkau dilatih untuk memiliki iman yang tangguh. Apabila ada sesamamu yang berbuat demikian, jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk tidak menjadikannya teladan.
tetaplah menyuarakan kebenaran tatkala banyak orang mulai beralih dan nyaman dalam keputusasaan, dalam tipu daya. Sehingga apa yang Yesus sampaikan hari ini, aku menginginkan belas kasih dan bukan persembahan. Artinya Tuhan menghendaki hati kita yang penuh kasih, yang bisa memaafkan dan juga mengajak semakin banyak orang untuk kembali kepadanya. Maka semoga teladan Kristus yang memberikan bukti cinta kasihnya kepada manusia, kita pun juga bisa belajar untuk mengasihi sesama kita, walaupun menurut kacamata kita orang itu tidak baik, orang itu tidak layak menerima kasih kita. Tetapi ingat, cinta Tuhan tidak pilih kasih, justru merekalah yang harus semakin dipeluk agar tidak lepas dari genggaman gereja. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.